Terpujilah Tuhan kami dalam Yesus Kristus. Secara khusus kami bersama-sama dengan penantian dengan ayat 4 kelawat Tuhan, mana dalam rangka akan merayakan Natal Tuhan. Dan pada saat ini kami bersama-sama dengan segenap panitia untuk menyusun setiap acara sehingga dalam acara Natal nanti dapat berjalan dengan baik, sehingga menjadi terpujian dan kemuliaan bagi Tuhan. Kami percaya setiap yang boleh hadir di tempat ini, setiap kami panitia Tuhan pakai kami dan hikmat kuasa terus memampukan apa yang ada dalam setiap pemikiran kami semua untuk senantiasa memajukan dan menyukseskan acara kegiatan Natal Tuhan, pelayanan tempat. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan yang memelihara dengan kami, dan kami serahkan segenap panitia yang boleh hadir, secara khusus ketua panitia bersama dengan kami, sehingga nantinya apa yang dibicarakan, apa yang disampaikan baik dalam setiap pendanaan, baik dalam acara, semuanya dapat tercover, dapat teratasi dengan kasih dan kemurahan Tuhan yang senantiasa memberikan hikmat bagi kami sekalian. Serahkan rapat kami pada malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Untuk menindaklanjuti hasil rapat pertama tanggal 10 Oktober yang lalu, di mana pada rapat itu kita telah menyepakati beberapa program kerja kegiatan berikut anggaran belanja masing-masing seksi. Tercatat waktu itu dalam rancangan saudara sebesar 50.850.000 untuk semua seksi. Saya bacakan ulang. Untuk seksi acara teralokasi anggaran waktu itu dengan beberapa kegiatan yang sudah disusun sebesar 2.500.000. Lalu berikutnya seksi perlengkapan sebesar 6 juta, seksi konsumsi 20 juta, seksi diakonia 13.800.000, seksi paduan suara 1.500.000, seksi penerimaan tamu 2.500.000, seksi dokumentasi waktu itu masih kosong. Saya pikir kalau kita pikirkan semua, ya seksi dokumentasi ini juga ada biaya personal. Seksi keamanan 500.000, seksi ini bukan kontribusi untuk gereja, kontribusi buat pembangunan gereja. Ya, ini alokasi awal 750.000, nanti kita sesuaikan berdasarkan ya informasi yang baru bahwa kontribusi untuk pembangunan gereja itu hanya 1 juta yang kita sesuaikan. Dicatat sekretariat atau sekretaris dalam alokasi yang berapa 2.500.000. Terus seksi usaha dana 400.000. Berarti kalau kita tambah 1,5 juta untuk kontribusi itu nilainya tambah 750 lagi, ini hampir lebih dari 51 juta. Lebih dari 51 juta. Ini alokasi anggaran sementara yang kita rancang kemarin, dan hari ini dalam rapat kali ini kita ingin memfinalisasi semua kegiatan seksual. Berikut rancangan anggaran biaya yang dibutuhkan. Sebab waktu kita kurang dari 1 bulan. Hari ini sudah tanggal 9, tanggal 7 itu kurang lebih 20 hari.
Jadi kita harus segera bergerak dan melaksanakan kegiatan seksi diskusi. Oleh sebab itu sekali lagi, rapat ini merupakan rapat finalisasi. Kalau esoknya kalau kita perlu rapat lagi, rapat evaluasi atas pelaksanaan kegiatan. Diharapkan kepada masing-masing seksi sudah memantapkan apa yang harus dilakukan, kapan dilakukan, dan kemana pastinya. Jadi berbicara mengenai apa kegiatannya, di mana fokusnya, tempat kegiatan, di mana kapan, dan berapa anggaran yang dibutuhkan. Namun yang lebih penting bagi kita, berapapun dan apapun kegiatan yang akan kita laksanakan, kita perlu mempertimbangkan kemampuan anggaran juga. Ini anggaran cukup besar, pasti mendekati 52 juta karena nama kontribusi 750 ya, di 51 ratus saya tawarkan sebelum kita membahas sesi yang lain, apakah kita perlu mengenal kemampuan dana yang sudah terkumpul. Lalu sebelumnya saya mohon petunjuk arahan dari Pak Pembinaan Ketua Lingkungan Pelayanan dan Tur mohon sini aja Pak. Kurang lebih demikian. Namun tahun-tahun sebelumnya dana ini tidak dimasukkan dalam dua laporan atau hanya 5 juta. Yang lain itu adalah kumpulan kita sendiri. Tugas khusus biasanya yang mengumpulkan untuk memenuhi kebutuhan gajinya ini. Bahkan bercatat sampai uang bagi lain lagi yang menawarkan itu semua kami peroleh dengan tadi di luar ini itu sudah sebagai proses yang mengatakan siap terus. Dan korban bulan lain ditugaskan siapa khusus di dunia ini. Kalau rapat untuk menentukan yang lain dana yang ada karena sudah tahu bahwa dari bulan sudah pasti ya, cuma kemarin itu ada beberapa kali saya bukan satu bulan itu awal itu tak pernah Pak, saya itu diisilah sukarela setiap orang bisa supaya nilainya bertambah. Kalau bisa tepat 20 30 kan tambah yang dari lingkungan jadi keseluruhan kita buatkan penyumbang untuk khususnya dunia dengan lain karena biasanya di sini kita belajar berbagi ilmu tetangga. Bahwa momen-momen seperti ini kita merasa bersyukur kepada Tuhan dalam memelihara hidup kita sendiri dan kita berbagi kepada yang Tuhan. Dan saya Ada saran yang sangat menarik. Dari Pak Ketua Pelayanan Kementerian khusus untuk dana keyakinan kita coba melakukan sebuah proposal baru, mengajar teman-teman semua dari kebetulan kita untuk berbagi melalui sumbangan sukarela untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di seksi ini. Kita akan kalau memang itu ya disetujui oleh Bapak Gubernur, nanti akan dibuat daftar para donatur.
kita tidak menentukan angka. Kita buat daftar, kita sodorkan berapa bisanya. Yang penting dengan keikhlasan. Keikhlasan dengan melalui kegiatan itu ya kita bisa berbagi seperti apa yang disampaikan. Sangat sependapat, terima kasih Pak Ketua. Lalu kita memang membutuhkan dana besar karena memang kita merancang sebuah kegiatan yang lengkap. Tapi harapan kita jangan karena kita tetapkan dana besar ini lalu teman-teman itu ya, ada yang pesimis, Ini kita seolah-olah mengejar-ngejar oleh kegiatan memaksa kondisi dan keadaan kita. Tapi kalau kita mau berbagi seperti apa yang disampaikan oleh Ketua tadi, saya pikir ini akan menjadi rutin yang ringan saja. Dan ini pasti akan bisa kita capai dan kita laksanakan. Baik, makasih Bapak. Kita langsung saja. Ini untuk seksi usaha dana, saya dudukkan seksi usaha dana dulu. Hadir? Ya, kita ingin mendapat gambaran berapa sih dana yang sudah terkumpul dari lurah, dari sumbangan sukarela dan dari pihak-pihak lain, sehingga kita bisa mengetahui berapa defisit anggaran yang memang harus kita tutupi. Silakan. Saat ini itu bersekitar 7.900.000 untuk saat ini yang ada uangnya. Dan terus kata Pak ini itu sekitar 80%, itu 18 juta. Cuma aku nggak berani hitung unitnya. Yang realnya cuma 7.900.000 saja. Terima kasih. 7.900.000. Oh, 4 juta. Terus tempat saya 1.650.000. Terus dari tempatnya itu 600, tempatnya Pak Polis. Nah, terus pagi ini nggak tahu berapa yang terkumpul sama dia. Kita sudah di apa? Kita mengangkat itu. Bangkaranya 7.900.000 plus dana yang berasal dari kas kita 15 juta. Terkumpul dana sekarang memang sudah ready 22.900.000. Minus kurang lebih 30 juta. Nah, ini kondisi keadaan keuangan kita. Kira-kira proyeksinya dalam 1 bulan ataupun 1 bulan kurang ke depan ini bisa meningkat dari iuran aja. Proyeksi saya. Kira-kira prediksi melihat dari kondisi yang ada yang berjalan selama ini, dari 76 kepala keluarga itu sudah terkumpul di tempat sekian ini, sisanya bisa terkumpul dari iuran kerja kita dulu. Untuk iuran itu yang kita kan 76 kakak, jadi masing-masing 3 itu sudah kita bertugas untuk mereka dengan masing-masing anggotanya. Itu kalau tidak salah yang ngomong tadi itu sekitar 80%. 80% itu berarti kan kita sisa 20%, berarti 76 itu dibagi 60 orang sudah 60 orang yang sudah nyetor namanya. Makanya kalau saya hitung 60 itu kali 3, hampir 300 miliar, berarti ada 18 juta yang sudah terkumpul. Dia barusan ngomong, saya baru menelpon, sudah sekitar 80% katanya. Makanya sekitar 18 juta itu yang ada dari iuran kita. Saya kira itu Pak. Terima kasih. Sumber dana lainnya ini termasuk yang sumbangan sukarela ya, 80% cuma 8 juta.
Ya, memang juga. Informasi yang sumbangan sukarela Ada. Ada sebuah sukarela. berapa? Ada. Berapa? Kalau tempat saya Karena kita harus bisa menghitung angka. Dan angka itu adalah berapa? 150. Jangan estimasi. Kalau tempat saya 400 yang sukarela. 400, 400 tambah 150. 560. Ya. Sama 1 juta lagi. Oh, langsung aja. 1 juta. Udah banyak ini. 19 sama 50. Mana ya? Yang ini. Tambah yang 22 tadi sama 15 tadi. Sebesar terjadi serangan 18 juta kita harus mengenal nanti plus sumbangan sukarela bagian kiri sebesar nah 1 juta 550. dia betiru terjadi kurang tiru Tambah tapi yang mengenal jadi lingkungan 15 juta. Jadi antara dana yang sudah sesuai dengan penelitian sebesar 34.540.000. Betul. Cepat biasa cepat. Jadi sekali lagi saya ulang, total pengharap kita yang sudah terkumpul dari 3 sumber. Pertama dari kas lingkungan 15 juta, dari iuran sebesar 19 juta, tambah sukarela 1 juta 550.000. Total 34 juta 550.000. Nanti bisa dipenuhi dalam beberapa waktu. Oke, untuk sesi saudara ada informasi. Tadi disarankan oleh Pak Ketua buat daftar khusus untuk donatur ya dunia. Siapa kira-kira ya sesi saudara? ya Tolong dari seksi usaha dana buat daftar nama-nama orang yang sekira bisa membantu kita. Ya. Apapun itu. buat daftar untuk seksi donatur seksi Diakonia. Sudah dibuat. Tolong dibacakan siapa-siapa mereka. Mohon izin di samping saya berbicara juga saya akan laporkan keadaan kas lingkungan kita untuk sampai Oktober tahun 2024 ini. Kami juga mohon dimaafkan karena pada tanggal 10 Oktober itu saya tidak mengikuti rapat seperti ini karena akhir-akhir saya kadang-kadang tidak berada di tempat oleh pergumulan dalam keluarga gitu. Jadi istri saya itu sakit-sakitan, saya sering bawa ke tempat lain di mana yang di dokter lah. Ini saya mohon maaf juga pertama sekali mohon izin karena dana kita tahun ini rupanya meningkat dari tahun-tahun sebelumnya dan mungkin ini sudah deal. Nah, dana kita berbangkai rumah tangga yaitu ada 35 kakak. Jadi dana kas kita ini sumbernya dari kebaktian rumah tangga itu. Dan ada juga yang nyumbang seperti Bung Marta Iga dan Pak
pakai semen jumbo, kalau pakai semen jumbo tadi Rp300 dan pembakar ikan Rp250. Baik, saya akan umumkan saldo kita pada waktu saya melaporkan ke tempat Pak Rusbandi, yaitu ada saldo kita itu 29.569.850 rupiah pada waktu itu. Jadi kalau bisa kita sama-sama mencatat. Kemudian setelah itu ada kebaktian sebanyak 24 kali. Jadi jumlah masuk dana ada jumlahnya, saldo dengan jumlah penerimaan itu ada 40.088.450 rupiah. Nah kemudian ada pengeluaran. Pengeluaran ini untuk pengadaan barang, ya bahan pertanian 300.000 rupiah hari pertanian. Kemudian kontribusi untuk pembentukan penelitian data 500.000 rupiah. Kemudian biaya pengadaan sekolah 400.000 rupiah dan pengadaan baju batik itu 9 juta rupiah. Kemudian sumbangan untuk gereja Maranatha yang Pekarangan Palangkaraya 1 juta rupiah, sehingga jumlah pengeluaran 11.200.000 rupiah. Jadi dari 40 juta ini kurang 11.200.000 rupiah ini ada saldo sekarang itu 28.888.450 rupiah. Nah, jadi maksud saya ini, kenapa saya laporkan ini? Kalau dulu kita dari iuran Natal itu berapa jumlahnya lalu ditutup dengan kas lingkungan. Nah sekarang maksud saya mau bikin dengan Pak Ketua kalau dibikinkan, bagaimana kalau tahun ini kita balik dari kas lingkungan itu kita pakai, dari iuran anggota lingkungan yang menutupnya. Itu kalau menurut saya. Karena kan saya pikir gini Pak, kalau kita minta sukarelanya mungkin sebagian orang dan agak terbeban untuk yang lain mungkin. Karena saya maklumi kalau untuk bulan-bulan Desember ini kan banyak sekali yang nyumbang gitu, baik untuk Natal kerukunan, Natal lingkungan, Natal umum, Natal keluarga gitu. Jadi itu yang kami sampaikan. Tapi ini juga mohon izin dari ketua lingkungan kita juga kalau dikabulkan. Tapi kalau saya gitu. Terima kasih. Terima kasih mungkin Pak Hari kemarin itu memang tahun yang lalu itu berapa dia antara 30 sekian kekuatan seluruhan biasanya kita 22 berapa sisanya tahun ini kelihatannya kalau kita kan masuk ini sebenarnya. Jadi itu kalau dulu kita masukkan dalam daftar wilayah ini kita buat yang jumlahnya kita tahu ya itu biasanya. Tapi ini kena masuk sini kelihatan jumlah besar. Sehingga dengan demikian saya kemarin dengan karena lingkungan ini berjalan terus tidak berani kita habiskan duit yang belum berani habiskan. Jadi kita pakai kekuatan lingkungan 15 tahun ini ditambah dengan kekuatan iuran diperkirakan 22 juta 27 sekian.
mudah-mudahan dengan apa yang kita edarkan ini bisa terpenuhi. Coba saja dulu, ya. Program kita ini baik memang, dan saya berharap memang dalam situasi kita merayakan kebahagiaan kita dengan Tuhan dunia ini, kita belajarlah terus merelakan kebahagiaan berkat Tuhan yang diberikan kita. Dan terus menerus berkat kita rasakan, kita bangga. Maksud saya, kenapa katanya walaupun kita mendengar firman Tuhan ini itu tanpa kita lakukan, kita belajar sekali kita ya. Nah, jadi Mas Sudi hidup tahun ini kata 15. Kita kan ada biaya bersama, kita kan ada biaya sebagainya 15. Jadi kalau mereka perlu saya kira itu Pak. Terima kasih. Pembayaran iuran mulai dari misalnya dari tanggal 10 kita bikin dari misalnya 1 minggu. Jadi kita tahu berapa sih nilai yang sebenarnya yang kita dapat, kekurangannya baru kita berikan kembali itu saja yang saya sampaikan. Supaya lebih jelas. Tinggal kita pola yang mana yang kita pakai. Kekurangan dari defisit kita ya, tadi tercatat 17.050.000 rupiah. Udah mulai berkurang. Tadi udah kita jadi sisa defisitnya ini 15 juta sekian sisanya. Saya pikir usaha ini kita sini udah kerja si banyak. Akhir-akhir tahun ini ya kita bikin pameran pesta orang. Baik, terima kasih. Saya pikir kita bisa ini ya, bisa lewatkan hasil usaha. Tinggal proses finalisasi dari iuran, dari sumbangan sukarela dari yang kurang itu juga ada sumbangan sukarela khusus ya ini. Sebelum kita lewati seksi usaha ini, ada yang bisa memberikan masukan atau langsung nyaut nanti Pak Ketua lingkungan dan pemerintah sudah sekian, saya sekian, lebih bagus kan? Ya, siapa tahu ada sebelum kita lewati seksi ini. Ada? Coba dulu. Nah, ini Adinda ini 500 juta. Udah 2 juta. Sisa 15 juta aja. Pasti. Jalan-jalan. Ini masih. Kayak ini doang. Lagi. Oke, terima kasih. Kita lewati ya sesi sana. Untuk sesi berikutnya yang juga tidak kalah pentingnya, kemarin belum final sesi acara memang ya ada wacana walaupun sederhana dalam perayaan itu kita menampilkan sebuah drama yang berkaitan dengan cerita kelahiran sahabat Damai. Cerita kelahiran sahabat Damai. Lalu kita tidak bisa lama. Anak tersirat dan tersurat di sini. Oh, kita datang itu ya, betul-betul ingin memposisikan diri kita bagaimana walaupun kita tidak sebagai saksi hidup waktu itu, memposisikan diri kita suasana seperti apa. Dan dari sebuah kelahiran sahabat Damai itu menggerakkan dan membuat dunia ini. Jadi singkat cerita itu seperti apa dikemas dalam waktu yang tidak terlalu 10 menit, tetapi maknanya bisa membuka kita. Ekspresinya membawa kita
seolah-olah kita berada pada suasana itu. Ini pemerintah pasti tahu. Itu. Nah silakan mungkin ada ya rencana-rencana acara dari sisi acara kita persilakan. Terima kasih. Sesi acara kemarin di sekolah 12 itu dari aksesoris kemudian sesuai dengan persiapan ulama karena terkait dengan bahwa teknis bangsa kemudian mungkin waktu ini juga memberikan hal yang sementara untuk persiapan kami persiapan ulama cuma mungkin perlu dibuat dalam bahasa Indonesia tetap berbahasa Inggris sesuai dengan tema dan subtema kita belum mendapatkan subtema itu kalau tema sudah ada tema sudah Baik, terima kasih. Sederhananya, ini khayalan berguna sebuah suasana serupa dalam pemahaman jauh dari sama. Nah, serupa dengan kondisi itu kita menampilkan itu. Lalu di dalam pertengahannya memberikan inspirasi kepada kita bahwa cerita itu menginspirasi kita semua dalam suasana kekinian hari ini kondisi kita seperti apa. Nah, sehingga beranjak dari cerita kelahiran sang Raja Damai itu di dalam kondisi hari ini kehidupan kita dia memberikan warna sehingga itu menjadi motivasi buat kita. Apakah motivasi dalam pelayanan, apakah motivasi dalam apa? Sebab kondisi kekinian itu membutuhkan kehadiran kita. Seperti bilang ketua tadi, kita berbagi dalam bentuk apa? Jadi dalam cerita itu awalnya memang murni bagaimana kita memberikan kondisi saat itu sang Raja Damai itu lahir seperti apa? Dalam kondisi yang sangat serba sederhana, tetapi di balik kesederhanaan itu dia mengubah kondisi dunia dari suasana yang terkecamuk misalnya suasana yang penuh konflik, mungkin waktu itu konflik antar suku atau apa gitu kan. Setelah itu semuanya nama ini yang membuat terang dunia itu terang, dunia itu ada buat kelahiran sang Raja Damai itu memberikan inspirasi bahwa hidup itu sesungguhnya sederhana. Nah, itu suasana kekinian kita itu berakhir dengan sederhana. Jika kita berapa, karena setiap momentum kelahiran itu seluruh dunia ini akan bersorak-sorak berseru menyatakan kemuliaan. Jadi dari suasana yang sangat sederhana, penuh dengan ancaman bahkan tiba-tiba kaisar mengeluarkan perintah untuk melakukan mencacah penduduk, mencari ilmu sekian sasaran untuk membunuh sang Raja Damai. Suasana itu seperti kondisi yang tidak baik. Tetapi yang namanya Tuhan yang mengubah segala-galanya. Kita pasti mengubah segala-galanya dari suasana yang sangat mencekam seperti itu, karena tidak semua orang suka menyambut gembira sekali kelahiran sang Raja Damai ini. Tetapi kuasa Tuhan itu memang tidak bisa dikalahkan. Sang Raja Damai itu betul-betul memberikan suasana damai sukacita sampai ke kondisi kita hari ini. Sudah tidak lengkap dengan kita berikan kepada itu.
Mungkin seperti itu kira-kira. Dari kedua kemarin bisa kita tahu ini melaksanakan Natal wow. Nah, wow itu dalam pemikiran saya mulai dari kita masuk sudah wow. Jadi susunlah bagaimana kita masuk. Dan kita di depan ini kita menyalakan diri. Kemudian pakaian kita harus seragam. Bukan sekarang misalnya jas semua, ibu apa, dasi hitam merah semua. Nah, itu perlu itu akan berubah. Kalau kita masuk ke jas kecil, tidak mau ya. Siapa ada yang lumayan kemarin itu? Saya lihat di tontonan itu banyak. Cuma sedikit kurang. Waktu kita ke depan buyar. Bagaimana kalau tahun ini kita jangan berdoa di depan sana. Berdoa di sini bersama dengan sudah masuk sebelum menyalakan diri berdoa. Setelah itu kita berdoa di sini dengan terlihat. Kita atur yang terserah, yang penting dari kita masuk itu kurang kelihatannya. Susunan kita berarti dari yang ketua datang bersama dengan kita, Lilin, lingkungan, pengawas. Nah, jadi dari itu sudah kelihatan bahwa sudah kita masuk itu sudah disusun secara dan berdiri di sini bahwa berdoa lebih bisa karena biasanya yang berdoa itu kita diatur saja, sudah saja di depan sampai di sini. Bagaimana kita ini kita ajak? Iya, mungkin harus saja. Nah, itu usulan saya, usulan saya. Kalau bisa, jelas, pakaian bisa usulan bagus. Ya sekarang itu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih. Tidak salah. Saya tidak restu beliau itu kan akan saya beliau sudah berpikir dan memikirkan sesuatu. Tadi restu. Baik, terima kasih. Saya pikir bisa. Dan nggak susah. Kita masuk sama-sama. Ya bayangkan kita kalau ini kan masuk dari depan sama-sama dengan jarak langkah yang sama. Kalau ini itu Pak. Apa yang kita dan itu belum biasa dilakukan. Dari penampilan awal aja para tamu tangan kita merasa wow. Ya, itu yang Wow. Begitu sampai di depan, yang saya sini meningkat itu mohon maaf. Dan saya sini kita membantu kalau menghadap. Ya, langsung. Dan itu kita mantapkan lagi. Ya, tidak kelihatan campur bisa saja langsung di tempat. Begitu udah menghadap ke jemaah langsung ke depan dari posisi untuk mengawali semua kegiatan. Lalu nanti MC dan bicara silakan. Mungkin pada saat ini kita berdoa diminta layak ramai dan berhenti. Setelah itu bahwa yang pertama benar juga yang masukan dari Bapak Ketua rencananya pada saat sebelum semua petugas itu masuk ke gedung gereja ini kita kan biasanya iring-iringan tapi semuanya khusus itu petugasnya di depan. Jadi kemarin hasil rujukan kami bahwa nanti kan karena kita ini temanya nuansa Dayak. Jadi nanti ada penari Dayak diambil dari anak-anak sekolah hari Minggu kita. Mereka juga kalau tidak salah infonya juga sudah ada rencana untuk menyewa kostum etnik Dayak disangka. Jadi nanti sebelum para petugas itu dan juga Bapak Ibu Pendeta, panitia inti untuk masuk ke dalam gedung gereja ini, mereka akan mengiringi kita dan mengiringi para petugas dari pintu depan untuk mengantarkan para
terus ke depan. Kalau sudah mengambil posisi duduk di tempat masing-masing, kemudian berjalan juga anak-anak ini nanti akan menampilkan tarian. Karena biasanya kan anak-anak ini agak kurang sabar kalau dikasih ruang untuk penampilan itu di tengah acara atau di akhir acara. Jadi di awal saja. Seperti itu mereka akan menampilkan tarian mereka. Tadi mereka keluar lalu langsung masuk ke MC dan ke rangkaian acara berikutnya. Itu dari tadi. Sedikit gambaran saja. Yang kedua, ini sudah ada konsep drama yang dikonsepkan terutama, terima kasih juga Pak Edi, Bapak Pendeta Edi, ya ada sedikit konsep drama biar beliau saja yang menyampaikan karena ini menyesuaikan dengan subtema. Beliau ada beberapa juga sudah menyiapkan subtema yang sudah di-share beliau ke kami, tapi nanti akan di-share juga ke panitia supaya dipilih atau disesuaikan yang mana ini subtemanya. Kami juga ingin menyesuaikan karena kan Pak Pendeta ingin menyesuaikan dengan intisari dari khotbah Natal yang akan disampaikan beliau, beriringan juga dengan isi dari drama ini nanti. Mungkin itu saja sedikit gambaran dari kami. Mungkin ada masukan dari Bapak Ibu, disilakan. Ya, silakan Bapak Edi. Saya akan menyampaikan sedikit tentang drama singkat. Jadi kemarin saya mengambil konsep tentang kelahiran Yesus. Jadi konsep ini cuma menggambarkan bagaimana dari peristiwa Kaisar Agustus ini mengumumkan bahwa akan ada sensus. Maria dan Yusuf ini pergi berangkat bersama-sama sampai Maria ini melahirkan, dan nantinya ada para gembala yang juga mendatangi bayi Tuhan Yesus dan sampai pada para orang Majus yang akan memberikan persembahan kepada bayi Tuhan Yesus ini. Nah, jadi ini konsep hanya sementara. Jadi saya sudah share di katakan seksi acara. Kalau ada perubahan, kalau ada konsep yang seperti apa nantinya, nanti kita bisa buat. Jadi dari drama ini mungkin ambillah durasi sekitar 15 menit, ambil durasi 15 menit, paling lama durasinya kan. Jadi nanti kita tempatkan sebelum khotbah. Jadi sebelum khotbah kita tampilkan drama. Jadi nanti juga bisa disusun oleh seksi acara. Apakah selesai dari drama ini akan ditampilkan suatu pujian tentang kelahiran Yesus. Jadi nanti seksi acara bisa pilih lagu. Jadi kalau di sini sudah kata saya coba bikin dari bagaimana Maria dan Yusuf ini pergi ke Bethlehem sampai mereka mencari penginapan sampai bayi Yesus lahir, terus juga nantinya para gembala ini mendatangi bayi Tuhan Yesus, dan juga orang-orang Majus ini memberikan persembahan. Terus juga nantinya ada konsep untuk pencahayaan malaikatnya. Nanti para malaikat ini kan akan berbicara ke para gembala. Jadi mungkin kita matikan lampu, jadi kita sorotkan hanya malaikat ini yang berbicara ke gembala, para gembala, sehingga para gembala ini akan bergegas ke Bethlehem menemui bayi Yesus. Ini konsep sementara. Nah, jadi konsep yang ada dalam benak pikiran saya. Nah, jadi mungkin nanti ada saran atau bagaimana yang mau diinginkan oleh Pak Ketua dalam drama ini, mungkin bisa
disampaikan kita lakukan sesi acara atau ini sip. Nanti kita bisa perankan nanti juga seksi acara akan mencari siapa-siapa pemain dramanya. Nah mungkin saya nanti kasih ke Pak Ketua dulu untuk melihat ya mungkin kita harus melihat aktor-aktor atau pemeran siapa yang nanti dilakoni sebagai Yesus sebagai Maria. Terus berikut orang hadis siapa orang siapa. Mungkin para kenalan siapa orangnya. Termasuk juga orang-orang yang dituduh sebagai berdasarkan oleh Kaisar. Itu ada. Jadi seluruh orang kaya cerita kira-kira bisa pada Yesus Kristus harus kita bisa membagi peran dan kita cari orang yang memang bisa menghayati perannya itu bukan sekedar. Kalau misalnya suasana waktu itu sedih dan mencekam bahkan ada cerita yang menangis, kita harus menangis betulan. Jangan hidup seperti ini. Jadi ekspresi itu tidak dapat. Jadi memang kita mencari peran. Nah saya sepakat tadi yang dilontarkan oleh kita. Akhir dari semua drama itu ada sukacita yang dilakukan di dalam lingkungan. Tinggal kita pilih lagu. Sukacita itu betul-betul dirasakan dan menerangkan seluruh dunia. Itulah arti kira-kira kalau bilang kepala hati sebuah nama, tetapi nama Yesus Kristus itu berubah. Nah, dengan sukacita siapa yang tadi yang tampil itu menyanyikan berdiri dari orang bersiap berdiri dengan itu bisa membuat orasi langsung dengan sukacita. Sebelum kita agak gelap bersama dengan orang berpatu itu maju dan melihat wow, luar biasa. Silakan pemerintah lakukan. Untuk yang menjadi perannya mungkin 9 orang ya. Jadi bisa dilihat lagi kalau memang orangnya cukup, itu akan nantinya berperan masing-masing. Kalau memangnya orangnya tidak cukup, mungkin malaikat itu bisa 1 atau 2. Jadi ada level yang akan melakukan perannya. Nah, untuk drama ini mungkin ada narator nanti yang akan membacakan. Jadi si pelaku perannya ini bagaimana ia memerankan. Jadi ada narator yang nanti membacakan kejadian seperti ini dan diperankan oleh pemain-pemainnya. Secara khusus nantinya ada Maria dan Yusuf. Jadi narator ini berbicara dari ini dan ini, nantinya Maria dan Yusuf ini kita buat nanti bagaimana tempat dramanya masuk dan bagaimana Maria ini sedang hamil, ada memang harus dibuat mirip mungkin dan dalam perutnya bagaimana nantinya. Dan terus juga malaikat itu kita buat bagaimana pakaiannya dan lain sebagainya, harus juga ada kemiripan. Dan ada juga yang berperan nantinya sebagai tukang penginapan. Jadi bagaimana nanti kita atur posisi di mana bagian berperan, maka lewat di situ tempat penginapannya Maria dan Yusuf ini menyentuh tempat penginapan, nanti kita atur dan memang harus ada latihan.
tidak bisa kita ada latihan, karena kalau tidak ada latihan kita akan menampilkan ya segala sesuatunya nanti akan sia-sia. Jadi nanti saya sampaikan dengan seksi acara supaya cepat mencari orangnya dan kita siapkan untuk latihan. Dan nantinya secara khusus nanti kalau sudah disepakati oleh Pak Ketua untuk dramanya, maka seksi acara langsung menyiapkan orang-orangnya. Jadi mungkin nanti Bapak bisa baca sedikit tentang naskahnya. Kalau memang sip, nanti bisa diserahkan ke seksi acara. Kalau memang orang-orangnya ada untuk memainkannya. Pertama, sebab Sang Juru Selamat Yesus Kristus telah lahir di Bethlehem, nyatakan syukur dengan menjadi pribadi yang setia dan taat. Jadi, saya mengambil ada kesetiaan dan ada ketaatan dari bagaimana para gembala ini, malaikat ini menyampaikan kepada para gembala bahwa Sang Juru Selamat ini akan lahir. Maka mereka pun menuruti dan melakukan dan segera datang. Terlebih juga orang Majus juga melihat bintang dan mereka datang memberikan persembahan. Jadi ada ketaatan, ada kesetiaan yang mereka nyatakan, dan melalui ketaatan dan kesetiaan itu mereka dapat menyaksikan betul bahwa kelahiran Yesus itu memang nyata dan ada. Coba kalau kita pikirkan tanpa ketaatan, tanpa adanya kesetiaan dari para gembala dan orang-orang Majus ini, maka cerita ini akan menjadi hanya cerita belaka saja. Tidak ada yang dapat menyaksikan. Tetapi dalam Alkitab yang menyaksikan ini adalah para gembala dan orang-orang Majus, dan mereka mempersembahkan emas, kemenyan dan jemur. Mungkin di situ saya mengambil bagian untuk subtema, tetapi nanti bisa kita diskusikan bersama-sama bagaimana subtemanya bisa diubah, bisa ditambah, bisa dikurang untuk menyesuaikan bagaimana bagi kita bersama-sama. Jadi subtemanya, mari bersukacitalah sebab Sang Juru Selamat Yesus Kristus telah lahir di Bethlehem, nyatakan syukur dengan menjadi pribadi yang setia dan taat. Saya tidak bermaksud untuk menggurui, hanya ingin sharing sedikit. Jadi kalau memang sudah ada konsen yang nyambung dengan tema dan subtema, maka saya ingin saran saja, sebaiknya drama itu durasinya diperhatikan jangan terlalu panjang. Tadi saya dengar Bapak bilang kisaran 12 menit. Itu Pak, kalau drama itu masuk di dalam suatu ibadah, itu maksimal 7 menit sampai 10 menit sudah paling lama Pak. Karena itu lebih dari itu sudah tidak menarik lagi. Kecuali kalau memang seperti orang ini datang untuk menonton drama. Orang ini kan datang untuk Natal Pak. Dan di dalam Natal ini kita akan menyajikan drama. Satu, saya mau bertanya, tadi sedikit Pak Ketua ada menyinggung, apakah drama itu nanti dialognya itu diucapkan langsung? Kalau diucapkan secara langsung, otomatis mereka harus perhatikan per orang yang berbicara. Apakah nanti pakai webcam atau seperti apa? Tetapi saya saran, yang datang ini hanya listening saja, dia bergerak saja. Jadi suara-suara pendukung seperti suara bayi, suara musik, suara dan lain-lain itu nanti Bapak secara bisa bekerja sama dengan multimedia. Jadi di situ kita bisa ini Pak, melibatkan banyak seperti usul dari Bapak Sekretari dari dengan Ibu Marini, bahwa kita bisa melibatkan puncaknya nggak harus kedua suara jemaat, puncaknya bisa di pas penyalaan lilin, belum lampu mati, semua berdiri di tengah, malah kudus masuk. Nggak harus itu diakhiri dengan sukacita yang lalu kumpul semua, itu bisa karena kita supaya tidak keluar dari dalam tanda petik suasana yang ingin kita
bisa masuk di apa namanya di setelah di awal-awal sebelum khotbah bisa, sebelum penyelenggaraan bisa. Terus saya bertanya juga kalau misalnya waktunya memang tidak bisa dikurangi karena dialognya sudah pas sesuai dengan yang ada di daftar itu. Misalnya kalau sini tidak ada yang perlu diedit, tidak bisa diedit lagi, maka salah satu yang harus dikorbankan itu adalah khotbah. Karena kita tidak bisa 15 menit drama, khotbahnya tidak bisa kita prediksikan berapa menit, 20 menit. Memang tujuan orang beribadah, tetapi kalau kita terlalu panjang di situ, belum lagi nanti dari lingkungan lain ada yang menyumbangkan lagu, nanti jangan sampai acara kita ini berjalan dengan panjang, membosankan, lalu kita tidak mendapatkan apa-apa di situ. Itu hanya sedikit saran. Tadi ada teman-teman bilang itu sangat bagus sekali, misalnya kita melibatkan anak remaja, anak-anak sekolah minggu, terus mungkin ada bapak-bapak yang selama ini ada bakat terpendam menjadi malaikat misalnya gitu kan. Jadi dia tinggal membawakan peran dia sebagai malaikat saja, dia sebagai nggak usah repot hafal dialog begitu Pak, maksud saya Pak. Tapi kalau memang harus orang berdialog itu jelas harus ada beberapa kali pertemuan untuk menghafal dialog tersebut dan yang diperhatikan itu adalah mixingnya. Terima kasih Pak, maaf Pak terlalu menggurui. Saya pernah bikin drama tapi untuk malam dan yang kalau untuk Natal pernah. Jadi saya belajar di sini. Terima kasih maaf. Malam. Kita bersatu dalam kita terpuji Tuhan kepada Yesus Kristus. Saat ini dengan sukacita panitia yang akan bertemu bagi kami bersama teman-teman, semoga nikmatinya Tuhan memberkati. Puji kekuatan kesehatan dan tubuh dan jiwa kami terus dapat sehat kuat untuk dapat memuji dan memuliakan nama. Menyerahkan dalam tangan dan obrolan Tuhan diberkati tangan-tangan yang sudah menyiapkan dengan penuh sukacita Tuhan memelihara dan melindungi setiap kami sekalian. Kami sambut berkat dengan ucap syukur. Amin. Ini sudah ada. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Puji Tuhan, kami dari seksi diakonia ada 5 orang yang hadir malam ini. Saya sendiri, Pak Ober Joni, Ibu Yohana Bintari, Pak Sidi, dan Ibu Prismel Ritina. Paling banyak. Ya, paling banyak. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua tadi, bahwa dari seksi diakonia ini setelah kita rapat pada rapat perdana itu ada 11 program dengan rencana anggaran belanja yang lumayan besar. Tetapi kami dari seksi diakonia juga dapat memahami akan keadaan keuangan kita dan kami akan beradaptasi atau menyesuaikan dengan keadaan keuangan kita seperti sudah saya bicarakan juga dengan teman-teman di seksi diakonia ini. Jadi walaupun ada 11 poin ini, tetapi kalau keuangan tidak memungkinkan, maka nanti ada beberapa poin yang akan di-delete atau akan dihapus. Dan program yang akan kita laksanakan adalah program yang paling prioritas. Terima kasih Pak Ketua Lingkungan atas masukan yang mana tadi beliau memberikan masukan bahwa akan ditugaskan beberapa orang untuk mencari dana atau mencari donatur untuk dana diakonia ini. Juga kami dari seksi diakonia, walaupun di sini kemarin kami sudah anggarkan bahwa untuk 1 orang itu nilainya Rp100.000, tetapi kalau dana kita tidak memungkinkan, kita bisa menyesuaikan gitu dengan poin-poin yang prioritas saja. Jadi nanti kami juga dari seksi diakonia ingin mengetahui siapa yang ditugaskan dan kapan terakhir dana itu bisa kami terima. Maaf sekali, apakah bisa
paling terakhir tanggal 20 November supaya kami bisa menyepakati lagi bagaimana misalnya dana sekian saja bisa kami terima, bagaimana kami bisa mengelola dana itu sehingga orang-orang atau anak-anak Tuhan yang ada di dalam daftar untuk menerima dana diakonia atau bingkisan Natal diakonia ini bisa merasakannya walaupun nilainya tidak seberapa. Jadi kami mohon masukan apakah bisa terakhir tanggal 20 November ini kami menerima dana itu atau bagaimana? Mohon masukan lagi atau tambahan dari Pak Ober Joni atau Pak Sidi atau teman-teman yang lain untuk menambahkan, silakan sebelum dibahas oleh panitia yang lain. Ada tambahan Pak? Silakan Pak. Pak Sidi. Mohon Pak Sidi. Untuk bukan kami mengurang dari apa yang telah disampaikan oleh Ibu tadi. Kalau kita perhatikan dari sumber dana kita ini memang betul apa yang disampaikan oleh Ibu, bahwa kalau kita memperoleh dana seperti ini agak sulit lah. Jadi kalau menurut kami kalau bisa ini kita pikirkan aja Ibu. Jadi kalau menurut saya pertama sekali yang berupa di sini kan berupa finansial katanya yang akan disampaikan kepada yang akan dikunjungi. Nah, bagaimana ini nanti kalau kita ganti dengan berupa barang? Misalnya kayak yang di sangat itu 100.000 satu kakak, bisa kita beli beras yang 10 kilo seharga 65.000 satu kakak. Jadi berupa barang enggak? Nah, maksud saya begitu. Jadi kalau kita berupa barang itu jangan berpatokan dengan dana yang tercantum di sini. Jadi mungkin dari kita atau penantian Natal ini nanti yang akan minta bantuannya untuk mengadakan yang barang ini. Jadi kita tidak usah terlalu berpatokan dengan dana yang tersurat di rincian ini, maksud saya. Kalau memang ada di laporan seperti itu, Pak, bisa. Iya. Kalau memang ada, tetapi kalau kita ya mungkin ini nilai yang ada ini sebagai patokan untuk barang menjadi secara teknis itu diatur oleh seksi. Misalnya untuk bingkisan ini dalam bentuk barang berupa apa aja. Misalnya buat orang ibu dan orang bapak kita berupa barang sedikit, misalnya ya istilahnya sembako itu ada. Tetapi limit nilainya seperti tertuang di sini supaya bisa menentukan bagaimana nilai yang ada. Hal yang terkait teknis silakan nanti seksi mengaturnya seperti mudahnya seperti apa. Kalau kita kasih uang mungkin kelihatannya kecil sekali. Bukti kalau bentuk orang dan berulang barang yang sangat dibutuhkan tidak ada sudah di transaksinya bagaimana adanya sampai nanti ya ini kalau menurut saya Bu, kita nanti berunding, kita hitung aja ini nanti. Jadi kita hitung berapa kira-kira nilai barang itu yang sesuai dengan dana yang ada di sini, lalu kita alihkan ke barang. Cuma barang itu nanti siapa aja yang bisa menyumbang itu. Jadi bukan
dari seksi kita maksud saya, atau dari dana Natal ini? Kasih contoh aja langsung Pak. Misalnya Pak Oso menyumbang berapa paket gitu Ya, ya, sehingga nanti di sini sesuai dengan anggaran yang ini, misalnya beras 1 karung yang 5 kilo itu 50.000 misalnya, artinya di sini 100.000 berarti 2 karung untuk siapa yang mau. Saya kira menyisihkan itu kan tidak seberapa, daripada kita memberi uang tapi nanti bisa menggunakan kira-kira oleh mereka. Ya, saya kira itu aja kalau bisa Pak. Terima kasih. Memang seperti itu. Menurut saya tidak apa-apa, karena kita kalau ada nyetor dan tetap. Terima kasih. Kebetulan saya sendiri yang hadir. Jadi yang bisa diandalkan karena beberapa tahun yang lewat yang menjadi regulasi adalah Pak Yan Satria Pamungkas. Jadi saya berpikir untuk menghandle ini saya serahkan bersama Pak Satria Pamungkas, tapi belum saya hubungi. Dan poin-poin yang direncanakan seperti kita dalam rapat pertama, cuman saya tidak berani apakah ini sudah akurat, apakah ini kelebihan dana atau kekurangan dana, saya tidak berani mengatakan itu. Yang dianggarkan di sini 6 juta rupiah, apakah setuju atau tidak, nanti kita dalam rapat yang tanggal 20, dan tanggal 20 itu apa kerugian dananya kan seharusnya berkaitan dengan memesan spanduk dan sebagainya. Jadi kalau tenda, kalau meja catering, saya beri fokus punya kami ya. Oh ya, Itu aja Pak. Saya akan membacakan yaitu sirakat kita pada saat ini. Yang pertama yang saya catat sini yaitu sisi usaha sementara. Ini kalau saya hitung tadi yang kita kumpulkan dari Pak Jimmy Nosin selaku koordinator itu ada 18 juta. Itu 80%. Yang kedua, untuk kontribusi gereja itu ada 750.000 rupiah yang diminta oleh gereja, yang diminta oleh MPH itu 1.250.000 rupiah. Itu termasuk subsidi operator RCD dan kebersihan. Jadi jumlahnya 1.250.000 rupiah. Yang sumber dana yaitu iuran apal kita, iuran sukarela, dan kas lingkungan. Untuk seksi acara, konsepnya drama mengenai kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Berikutnya tema dan subtema. Untuk temanya, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Untuk subtemanya, bersukacitalah sebab Sang Juru Selamat telah lahir. Mari bersyukur dengan menjadi pribadi yang setia dan taat dalam pelayanan. Yang berikutnya, batas waktu untuk iuran Natal kita yaitu tanggal 20 November tahun 2024. Kemungkinan itu langsung kita dapat. Yang ketiga, untuk seksi diakonia ini kelihatannya ada pengurangan menjadi 9.200.000. Seksi acara ada tambahan 5 juta. Akan saya bacakan jumlahnya dari seksi acara. Untuk seksi acara 5 juta rupiah, seksi perlengkapan 6 juta rupiah, seksi subsidi 20 juta rupiah, seksi diakonia 9.200.000 rupiah, seksi paduan suara 1.500.000 rupiah,
Seksi penerima tamu Rp2.500.000, seksi keamanan Rp500.000, kontribusi gereja Rp750.000, sekretariat Rp2.500.000, seksi usaha dana Rp800.000. Jadi jumlah untuk seluruh anggaran kita untuk perayaan Natal tahun 2024 ini berjumlah Rp48.750.000. Rp48.750.000. Perlengkapan tadi 6 juta Pak. Demikian Pak. Rp48.750.000. Pak Sekjen, kalau saya tidak salah kita pelayanan di gereja pengajian tarawih, kontribusi buat gereja itu 1 juta. Saya dengar 750 ini memang gereja. Lalu yang 500.000 ini untuk ini Pak. Ada sound systemnya, operator LCD, dan bisa. Jadi total kontribusi 1.250.000. Bukan 1.500 Pak, 1.250.000. Maksud saya jangan sampai kita berutang menganggarkan kurang dari ketentuan yang ditetapkan gereja. Kesempatan saya dengar untuk pendeta dan kita. Jadi ditanya saya tanyakan kemarin untuk sosial Kita dan dibacakan oleh Mas Karis nanti pada intinya seluruh rencana kerja dan alokasi anggaran pada masing-masing seksi telah kita bahas, telah kita sepakati, tinggal eksekusinya. Disyaratkan masing-masing seksi baik yang hadir ataupun belum hadir pada saat segera melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan sesuai dengan rencana yang telah disampaikan oleh masing-masing seksi. Khusus masalah pendanaan, bendahara kita hadir. Tolong segera disampaikan kepada bendahara. Saya nggak tahu nomor rekeningnya berapa, apakah diserahkan cash atau melalui transfer rekening. Sehingga seluruh anggaran yang direncanakan bisa masuk ke rekening panitia. Dan setiap pengeluaran uang oleh bendahara harus diketahui oleh ketua sebagai bagian dari kontrol dan pengendalian. Sebab uang ini mudah disebutkan, mudah dihitung, mudah juga menjadi prasangka. Akhirnya ya menjadi isu yang tidak menyenangkan. Nyeri sedap bilang Almarhum Sultan Maulana. Signifikan kata-kata itu kata-kata paten. Nyeri sedap itu Pak. Supaya demi transparansi kita bagi seluruh anggaran terkumpul kita bendahara membutuhkan berapa uang yang diterimanya, berapa yang dikeluarkannya untuk kegiatan apa. Nah, oleh sebab itu menjadi penting rencana kerja dan rencana anggaran biaya masing-masing seksi. Sebab dan itu harus disampaikan ke bendahara. Uang sekian itu diapain untuk dipakai kemana saja dan kegiatan apa saja. Ya, antara rencana dengan realisasi anggaran itu, pengeluaran anggaran itu. Yang mudah-mudahan kita tidak terlalu sulit kegiatan kita, semua tahapan dan proses itu bisa berjalan lancar karena kita
cukup pidana. Maka sebab itu yang menjadi kuncinya juga di sisi musyawarah mohon koordinasi dengan seluruh anggota dan khusus untuk kegiatan yang baru ini dan kegiatan ekstra baru muncul rapat pada rapat ini. Tapi ya puji Tuhan, begitu sudah ada 3 atau 4 orang yang sudah masuk dari nilai kita dari total yang kita berikan. Kedua, khusus apapun yang kita rencanakan ini seluruh kegiatan ini mendukung kegiatan kelompok kita. Apa kegiatan kelompok kita? Ibadah dan perayaan. Untuk seksi acara ini perlu dilakukan yang disusun program acara, termasuk persiapan dramanya, termasuk persiapan perayaan dan ibadah. Dan seksi-seksi yang lain seperti seksi paduan suara, koordinasi, sehingga di mana tempat penampilan paduan suara itu di dalam paduan acara itu bisa di dan jangan lupa dihitung juga kira-kira membutuhkan durasi waktu. Ini penting supaya kita bisa mengendalikan seluruh tahapan dan proses kegiatan baik itu ibadah maupun perayaan itu dalam kendali waktu kita. Jangan sampai nanti waktunya larut, suasana jadi sudah tidak nikmat lagi, orang sudah kumpul-kumpul, ada yang lapar, ada yang lapar, karena ya cara kita harus tidak terkenal. Kita kendalikan dari susunan acara yang ada. Karena kalau kita ibadah itu liturgi itu yang menentukan, yang menata kita tampil kapan, terus ini menjadi kapan dan yang acara dan agenda yang lain kapan dan berapa waktu. Kita harus bisa memprediksi kita membutuhkan waktu berapa jam acara, berapa waktu untuk ibadah, berapa waktu untuk perayaan. Dan yang lain untuk persiapan yang dekorasi dan lain-lain untuk kegiatan seksi persiapan silakan aja dirancang bagaimana rancangannya, terus lebar sepanduk di berapa banyak peralatan dan berapa yang kita butuhkan di dalam mana dipasang, di depan juga ada. Minimal di depan sana ada ucapan selamat datang. Ya, spanduk ucapan selamat datang kepada ini terus dalam rangka pelayanan Natal, pelayanan di tempat rawat. Hal-hal yang lain menyangkut kursi, meja, dapur yang sesuai kebutuhan dan tata ruangannya di depan ini sehingga cukup ruang untuk kita tampil tidak ini dan juga untuk ya asli ini mudah-mudahan lancar tidak ada gangguan dan di luar tadi kita pikirkan mungkin itu dari sana sebelum penutupan rapat ini mungkin ada hal yang perlu disampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi saya menegaskan bahwa supaya bendahara lebih jelas, kita tidak seperti tahun-tahun sebelumnya untuk semua kekurangan, tapi kita membatasi tahun ini hanya 15 juta pemerintah dari lingkungan. Jadi kapan diperlukan silakan mengutus bendahara dari Bapak Ibu yang benar. Jadi 15 juta mereka. Jadi tidak seperti yang dulu. Supaya lebih baik karena nanti salah harus seperti tadi yang disampaikan sepertinya kita harus memenuhi semuanya tidak ada. Karena tinggi lockdown ini. Kita 15 kita sisanya untuk negara ke depan. Kalau depan pun kita harus makan. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Betul sekali. Ya, saya datang masih kita juga ada urutan seperti kita. Kalau 10 juta tambah 15 kita baru 35 juta. Wah. Jadi jangan khawatir. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan.
kami terima kasih Tuhan. Mengalami itu kita kumpul gereja Tuhan dengan ayat ini memandir tentang merencana narasi menggawi ini untuk menyambut hari atau anak kalian Tuhan memohonkan Tuhan itu. Iki belakang Tuhan itu memperhaya terhadap rencana ini lebih-lebih ia gawe itu menengah dengan kekuatan tugas ke atas dengan hikmat berditintakan dan rencana ini ayat kita melengkapi dari Tuhan harus rencana kita terbaik. Tuhan berjalan dari dewi timur ini lebih-lebih buat ayat ini ada rencana itu ketika kita harap dalam ayat ada kerja ini kemudian lengkap ini dengan kemampuan Tuhan lebih mengumpulkan dana mendengarkan ini sumber-sumber dan membuka hati tiap puluh di Tuhan jadi memberkat pembelu menjadi ayat pembelu sehingga tahu ya kare yang hati mendengar akan perayaan apa itu kami apa itu berbahagia menyambut kelahiran sehingga hari-hari kita yang kita penuh dengan baik. Terima kasih Tuhan, hari jadi perayaan dan ini kemudian dipulih dan kita masing-masing kita Tuhan mendengarkan kekuatan kita Tuhan melindungi kita jalan maka kita rumah kita istirahat supaya dengan keluarga kita dan Tuhan membungkus kita berpapa dan istirahat kita untuk dan fisik kita juga dengan tiga kita hitam yang putih kita tahu lalu sebelum pelayanan ini jadinya diam dan terima kasih Tuhan hari ini telah menyampaikan tapi menurut Tuhan nanti kita sampai mengutak ini tapi kita percaya Tuhan mengetahui lebih baik Tuhan kita kita untuk lakukan ini dengan berdua jadi ajar mungkin tak Tuhan apa mungkin surga dalam operasi kerajaan rumah anak menjadi surga kegiatan kita dengan keinginan yang membacakan datu ampun dosa tentang salah nike memean yang tingkes tapi liwo sikit bentuk papa dan aju untuk kerajaan kuasa dengan kahai di Palus dan Amin.